Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semua akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Sejak kecil kita sudah diajar untuk selalu mencuci tangan sebelum makan supaya lebih higienis. Tetapi dari kisah Injil Lukas pada hari ini, bukan masalah kesehatanlah yang ada dalam pikiran orang Farisi ketika mereka heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang ada dalam benak mereka ialah ritual cuci tangan yang dilewatkan oleh Yesus. Ritual itu sudah berlangsung lama dan dibuat oleh pendahulu mereka untuk melengkapi hukum Taurat. Pertentangan sengit antara Yesus dan orang Farisi serta para ahli Taurat kini tidak dapat lagi dihindari. Tindakan Yesus makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu dianggap mereka sebagai pelanggaran terhadap simbol moral. Namun, sesungguhnya Yesus berbuat demikian justru untuk menelanjangi kepalsuan dan kebusukan mereka di balik sikap kaku dan semangat mempertahankan berbagai aturan, hukum, dan tradisi keagamaan. Maka secara langsung Yesus menegur mereka karena mengutamakan hal lahiriah semata, bagaikan membersihkan cawan dari luarnya saja, sementara bagian dalam tetap dibiarkan kotor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, berbeda dari pandangan orang Farisi, Yesus lebih mengutamakan apa yang ada di dalam hati. Bagi orang Farisi, manusia disucikan oleh perbuatan yang dilakukannya, sementara menurut Yesus, kesucian datang dari hati yang mewujud di dalam tindakan. Hukum Taurat memang berkaitan dengan perbuatan, tetapi tujuannya adalah mengajar bangsa Israel untuk menaatinya berdasarkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Maka taat pada Taurat bukan semata-mata taat pada aturan, tetapi taat pada Allah. Perbuatan memang harus bersih, tetapi yang lebih utama ialah hati yang melahirkan perbuatan itu harus bersih juga. Dari luar, orang Farisi memang kelihatan baik, saleh, dan terpuji, tetapi Yesus melucuti isi hati mereka yang sebenarnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, bahaya mengutamakan perbuatan lebih daripada hati bisa juga terjadi pada pribadi kita. Keinginan untuk dipandang sebagai orang baik bisa saja membuat kita selalu berusaha untuk menjaga sikap sebaik mungkin di depan orang lain. Tetapi bagaimana bila tidak ada orang lain di sekitar kita? Apakah kita tetap bersikap baik
karena keinginan untuk menaati Allah? Ataukah sikap kita seperti orang Farisi yang selalu menampilkan diri baik, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan? Melalui bacaan Injil Lukas pada hari ini, Yesus mengajarkan kita bahwa bila hati kita bersih, maka motivasi dan sikap kita pun akan murni. Demikian pula dengan perbuatan kita yang lahir pun bersih. Jika kita hanya memperhatikan apa yang tampak dari luar, maka kesombongan akan muncul dari dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita diajak untuk belajar dari Tuhan Yesus bahwa kekudusan darinya terbit dari dalam hati dan kemudian mewujud di dalam perbuatan. Semoga Tuhan memberkati kita.